Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Segala puji bagi Allah yang telah melembutkan dan menyatukan hati kita, maka dengan nikmat Allah jadilah kita bersaudara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kita muliakan para alim ulama kita, buya-buya kita, tadi Buya Zul Hamdi, awalnya namanya sama dengan saya, Zul Azmi. Kami di Kota Baru itu ada Zulkifli. Kemudian ada di sini Buya Basri, dan ada tamu kita, syekh kita dari Al-Azhar yang mengajar di MAPK ini. Kemudian bapak dan ibu-ibu, anak-anak kami jemaah tarwih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sesuai dengan tema yang disampaikan tadi, membangun, yaitu ukhuwah Islamiyah. Ini judul yang sangat berat, tapi judul ini, materi ini sangat up to date dan sangat dibutuhkan dalam kondisi zaman kita sekarang ini. Karena kita melihat bahwa akhir-akhir ini ukhuwah ini yang mulai tergerus. Ukhuwah ini yang sudah mulai menipis antar kita sesama muslim. Padahal sesungguhnya ukhuwah ini adalah merupakan ajaran utama dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Islam berkembang mulai dari awal sampai akhir. Salah satu adalah ditopang pilarnya adalah ukhuwah Islamiyah. Tanpa ukhuwah ketika itu maka Islam bukan tidak berkembang, tapi mungkin lama perkembangannya. Nah, oleh karena itu bicara tentang ukhuwah, kemudian Islamiyah. Kata ukhuwah ini kan berasal dari bahasa Arab. Kita mendengar ada kata akhi, ukhti, ikhwan, ikhwah. Itu derivasinya. Kemudian terminologinya pun juga berbeda-beda, Bapak dan Ibu. Menurut pakar tafsir Asia Tenggara, Bapak Profesor Dr. M. Quraish Shihab, kata beliau jumlah kata ukhuwah itu di dalam Al-Quran lebih kurang sebanyak 86 kali katanya. Tapi yang menarik ketika beliau menyampaikan itu, boleh jadi saya salah katanya. Ini seorang ulama besar masih menganggap dirinya mungkin bisa salah ya. Tapi dihitungnya jumlahnya ada sekitar 86 kali kata-kata ukhuwah itu. Nah, tentu terminologinya itu tidak sama semuanya. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang disebut dengan ukhuwah kata? Ukhuwah itu kan berasal dari bahasa Arab dan sudah menjadi bahasa Indonesia. Ukhuwah artinya persamaan, persaudaraan. Nah, lalu ditambah dengan kata-kata Islamiyah. Ya, berarti bagaimana konsep, bagaimana ajaran Islam tentang ukhuwah. Ada juga mengatakan bahwa ukhuwah Islamiyah itu adalah bagaimana sih persaudaraan ya dalam Islam itu. Nah, kedua-duanya ya punya dasar. Maka oleh para ulama-ulama kita, ukhuwah itu dibagi menjadi 3 pembahagian. Ada namanya ukhuwah insaniyah, yaitu ukhuwah antar makhluk Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Baik ukhuwah sesama manusia, seorang muslim dengan non muslim, itu disebut dengan ukhuwah insaniyah.
bahkan ukhuwah sesama makhluk. Pamannya kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, ada ukhuwahnya. Sebagai contoh, bapak dan ibu, di dalam pendapat para ulama, kalau seandainya kita mau berwudu, kita punya hanya air untuk berwudu. Lalu ada binatang, pamannya katakanlah wawau itu, dia kehausan. Kalau tidak dikasih minum dia bisa mati. Maka boleh kita kasih minum itu kepada hewan tadi, lalu kita tidak berwudu, tetapi kita ganti dengan tayamum. Nah, begitulah ukhuwah kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, kepada binatang itu. Diajarkan oleh Islam seperti itu. Nah, kemudian naik ada ukhuwah sesama, ukhuwah wataniyah namanya, yaitu ukhuwah antar bangsa atau ukhuwah antar daerah. Makanya bapak dan ibu kan, kita tidak bisa pungkiri di Padang Panjang ini aja, umpamanya ada ikatan ini umpamanya. Itu karena apa? Karena ada persamaan, umpamanya yang dari Solo buat ikatan, dari pesisir buat ikatan, dari Pariaman buat ikatan. Bahkan kalau kita umpamanya ke Jakarta, orang Minang ini kan perantau, di rantau itu mereka pasti buat ikatan Minang, ikatan ini. Itu namanya juga ukhuwah wataniyah. Atau kita hidup di dunia ini dengan banyak negara-negara, apalagi antar sesama negara muslim ada ukhuwahnya. Jadi jangan heran kalau umpamanya terjadi pembantaian umpamanya di Rohingya, di Uighur umpamanya itu. Maka umat Islam turun tangan untuk berdonasi. Kalau perlu melalui tekanan politik. Dan merangka apa namanya? Ukhuwah wataniyah namanya. Nah, yang ketiga baru ukhuwah Islamiyah. Nah, tadi kita katakan bahwa kata ukhuwah itu luas sekali Bapak dan Ibu. Di dalam Al-Quran umpamanya kita sering baca ayat wala tubazzir, janganlah mubazir, innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Jangan kamu mubazir, sesungguhnya mubazir itu adalah orang yang mubazir, teman dari setan. Ikhwan syayatin artinya itu saudara dari setan. Kata ukhuwah juga ikhwan. Nah, para ulama mengatakan bahwa untuk kata-kata ukhuwah itu ada dua kata yang digunakan. Pertama ada kata ikhwah, yang kedua ada kata ikhwan. Nah, beda tuh Bapak dan Ibu. Ikhwah pakai tamarbutah di akhirnya, ikhwan pakai nun. Artinya sama-sama saudara. Tapi apa bedanya? Kalau kata-kata ikhwah itu adalah persaudaraan karena ikatan darah, ikatan keturunan, itu yang disebut dengan ikhwatun. Umpamanya kalau kita baca surat Yusuf, ya, di sana ada kata ikhwatu Yusuf, saudara daripada Yusuf itu. Nah, jadi kata ikhwah itu adalah lebih tepatnya kepada orang-orang yang sedarah, satu keluarga. Nah, sedangkan kata-kata ikhwan itu adalah persaudaraan yang bukan ada hubungan, yaitu darah itu. Mari kita lihat Bapak dan Ibu ayat-ayat tentang ukhuwah itu namanya. Pamannya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Tadi kita katakan bahwa kata ikhwah itu adalah identik kepada yang satu darah, antara kakak dengan adik, adik dengan kakak. Tapi yang menarik, kenapa kok di dalam ayat ini kata ulama innamal mu'minuna ikhwatun, tetapi tidak innamal mu'minuna ikhwan. Nah, itu. Ini menjadi pembahasan yang dalam daripada ulama. Ternyata persaudaraan antara sesama muslim, bapak dan ibu, itu ibaratnya seperti kita adalah bersaudara, seperti kita satu keturunan. Ibu kita sama, bapak kita sama, padahal kita tidak sama keturunan kita. Tapi kenapa Allah menggunakan kata-kata innamal mu'minuna ikhwatun itu? Itulah persaudaraan antara sesama orang beriman, sesama seorang muslim itu. Nah, di lain ayat Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu ayat, kalau kita lihat dari sababun nuzulnya adalah mengacu kepada ketika Nabi sampai di kota Madinah, Bapak. Di situ ada dua suku yang terbesar, namanya Haus dan Khazraj. Yang mereka ini adalah satu silsilah, tapi mereka bertengkar, berperang sampai ratusan tahun. Tapi datang Islam, didamaikan, disatukan. Maka ayatnya kata Allah, ya, wa kuntum bi ni'matihi ikhwana. Jadilah kamu dengan nikmat itu bersaudara. Jadi ukhuwah Islamiyah itu adalah konsep persaudaraan di dalam Islam. Bagaimana persaudaraan antar sesama kita sebagai seorang mukmin dan muslim. Nah, bahasan yang berikutnya Bapak dan Ibu, jadi definisi, kemudian ayat-ayat terkait pembahagian daripada ukhuwah. Yang berikutnya adalah bagaimana sih perilaku orang-orang yang berukhuwah Islamiyah itu. Paling kurang kata ulama ada 3 ciri-ciri orang yang menganut atau mengamalkan ukhuwah Islamiyah tadi. Coba nanti kita refleksi diri kita. Pertama kata ulama adalah berdasarkan ayat surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu kan di pertengahan ayat itu. Mereka isar, mereka orang-orang yang berukhuwah tingkat tinggi, level tinggi ini, melihat orang lain itu bukan dirinya lagi Bapak dan Ibu. Tapi ketika dia melihat orang lain, dia seolah-olah melihat dirinya sendiri. Kalau kan enggak, jadi orang bandingkan dengan diri kita. Tapi ukhuwah level tinggi ini, dia melihat orang lain itu itulah diri dia. Sehingga perilakunya wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain ya daripada dirinya sendiri walaupun mereka butuh itu. Ini kalau kita kaji sejarahnya, ini adalah tertuju kepada kaum Ansor di Madinah. Jadi ketika ada pembagian ghanimah dari Rasulullah SAW, orang-orang Ansor itu wa yusiruna ala anfusihim, mereka dahulukan saudara mereka dari Muhajirin walaupun mereka butuh itu. Itulah Bapak dan Ibu itu.
level tertinggi daripada ukhuwah itu. Bagaimana mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Tapi hari ini kita lihat orang justru mendahulukan dirinya daripada orang lain. Maka terjadilah apa yang terjadi. Orang makan saudaranya sendiri itu. Orang menzalimi diri sendiri, menjatuhkan yaitu saudaranya sendiri itu. Beda dengan para kaum Ansor di Madinah dulu. Wah, itu payah Pak Ustaz. Yang payah itu yang tinggi nilainya, yang besar nilainya. Mari kita lihat Bapak dan Ibu, kita refleksi kepada diri kita. Apakah kita sudah sampai ukhuwah kita kepada level itu? Enggak. Atau kita memang mungkin lebih mendulukan diri kita. Nah, di bawahnya yaitu orang yang ukhuwahnya itu melihat orang lain memang orang lain. Melihat dirinya adalah dirinya. Tetapi di dalam hadis dikatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, falyaqul khairan aw liyasmut, atau la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman. Ada mengatakan ulama tidak sempurna imannya. Ada mengatakan masuk surganya nanti ada yang terlambat, tapi masuk surga juga. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Bagaimana dia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Ini level yang kedua, di bawah yang pertama tadi. Dia memang melihat Zul Azmi itu memang Zul Azmi. Tetapi apa? Dia mencintai Zul Azmi, mencintai Zul Hamdi, mencintai orang lain semuanya seperti dia mencintai dirinya sendiri, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, level daripada ukhuwah itu kata ulama adalah ini levelnya pasif. Bagaimana? Yaitu dalam hadis juga. Al-mu'min man salimal muslimun min lisani wa yadih. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari lidahnya, dari perbuatannya. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau dia tidak bisa menolong orang lain, dia nggak mau menggolong orang lain. Kalau dia tidak bisa membantu orang lain, dia tidak mau menzalimi orang lain. Tapi justru sebaliknya yang terjadi di masyarakat kita, sudahlah tidak bisa menolong, tapi menggolong pula lagi. Sudahlah tidak bisa memudahkan orang lain, tetapi dia justru menyusahkan orang lain. Ini tidak berada dalam level yang ketiga. Jadi level ketiga ini ukhuwahnya adalah itu pasif. Jadi dia tidak mengganggu orang lain, dia tidak menyakiti orang lain, walaupun orang lain itu dianggapnya adalah orang lain. Nah Bapak dan Ibu, bagaimana praktek pembahasan kita yang keempat? Bagaimana praktek ukhuwah di zaman Rasulullah, di zaman sahabat itu? Kalau kita baca Bapak Ibu sejarah, teraso diriwayatkan tidak ada artinya mungkin. Bagaimana persaudaraan para sahabat antar sahabat itu? Tidak hanya dalam kondisi normal, bahkan dalam kondisi yang tidak normal pun ukhuwah itu masih mereka jalankan dalam kehidupannya. Bahkan ukhuwah kepada non-muslim pun Rasulullah SAW, Bapak dan Ibu, karena itu ceritanya sudah masyhur. Bagaimana setiap kali Rasulullah SAW mau pergi ke Masjidil Haram, diludahi oleh orang Yahudi. Tapi ketika Yahudi itu sakit,
Perhatikan bagaimana ukhuwah Islam kepada non-Muslim. Dijenguk oleh Rasulullah SAW, akhirnya masuk Islam. Bagaimana di akhir hayat hidup Rasulullah SAW, kebiasaan Rasulullah pergi ke pinggir kota, pasar kota Madinah. Rasulullah bawa makanan, kemudian Rasulullah haluskan makanan itu, kemudian Rasulullah pula dengan tangannya yang mulia itu disuapi Yahudi itu. Tapi akhirnya berbuah orang itu yang mengakui Islam dan masuk Islam. Jadi kalau ada orang menuduh bahwa Islam ini adalah agama yang tidak rahmatan lil alamin, bohong itu. Masih menuduh Islam ini radikal. Masih menganggap Islam ini teroris. Baca sejarah. Dan kita umat Islam, Bapak Ibu, jangan terpengaruh. Otak kita, pikiran kita jangan terkontaminasi dengan paham-paham pemikiran seperti itu. Maka oleh karena itu kita harus belajar Islam. Supaya apa? Supaya kita tidak Islamofobia. Hari ini kan orang Islam, orang-orang yang banyak benci kepada Islam. Bahkan orang Islam sendiri pun ada yang benci kepada Islam. Bayangkan Bapak Ibu, ada kisah yang paling heroik di sebuah perperangan Bapak Ibu. Ketika itu persiapan air mungkin hanya untuk segelas untuk satu orang itu. Di mana kondisi ketika itu luar biasa panasnya. Air hanya untuk satu orang. Ketika datang si pembawa air tadi, lalu dia di belakang mendengar ada sahabat lain yang sudah terluka parah berteriak air. Apa katanya? Padahal air itu sudah di dekat dari bibirnya. Berikan kepada si anu, katanya. Ketika orang kedua itu akan minum air, kemudian terdengar pula di sebelahnya sahabat lain yang sudah terluka butuh air. Disuruhnya berikan air itu pada dia. Sampai ceritanya mungkin pada 6 orang. Tiba di orang yang ke-6, orang itu sudah meninggal. Balik kepada orang kelima juga meninggal. Sampai kepada orang yang pertama. Kalau kita pikir secara logika, itu bunuh diri namanya, tuh. Bodoh, kan? Inilah Bapak dan Ibu yang ukhuwah itu. Inilah yang persaudaraan itu. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka utamakan orang lain daripada dirinya sendiri walaupun mereka butuh itu. Wah, kalau kita buka sejarah Bapak dan Ibu, tidak cukup waktu kita untuk membahas tentang bagaimana aplikasi ukhuwah itu di dalam Islam itu. Itulah yang mendukung Islam itu maju gitu. Itulah yang membuat Islam itu sampai ke Nusantara ini. Islam sampai ke Sumatera Barat ini. Kenapa? Salah satu adalah karena ukhuwah. Terakhir Bapak, yang kelima pembahasan kita. Apa yang bisa merusak ukhuwah? Dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 11, 12, 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai yang beriman, kata Allah, janganlah satu kelompok memperolok-olokkan kelompok lain. Pangkal bala ukhuwah itu bisa pecah Bapak Ibu adalah karena apa? Suka memperolok-olokkan. Hari ini kita gampang memperolokkan orang. Ini media sosial, HP ini bisa memecah belah itu. Maka waktu pemilihan presiden 2019 dulu, timbullah pembelahan itu. Ada cebong, ada kampret itu. Padahal sebenarnya perbedaan politik, perbedaan partai, perbedaan ormas, perbedaan mazhab jangan sampai itu memecah belah kita umat Islam. La yaskhar qaumun min qaum. Yang kedua yang bisa memecah belah ukhuwah, wala talmizu anfusakum. Jangan mencaci, memaki. Tidak boleh caci maki.
Wala tanabazu bil alqab, yang ketiga, jangan memberi gelar-gelar yang tidak disenangi, apalagi mudah mengkafirkan orang lain. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Gelar yang kalau kita panggilkan, kita bacakan, kita sematkan kepada seorang adalah itu fasik. Ang fasik mah, itu dilarang itu. Engkau munafik, tidak boleh. Itu yang ketiga. Kemudian apa lagi? Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-zon. Yang keempat, orang beriman, kata Allah, dipanggil orang beriman, jauhi olehmu, yaitu praduga, prasangka. Belum apa-apa kita sudah bisa menilai orang lain. Wah, kalau ini dipakai pula pepatah orang Minang, alun bakilek la bakalam. Itu pengertiannya itu bukan ke sana maksudnya. Tidak boleh ya buruk sangka. Apalagi wala tajassasu, dan tidak boleh mencari-cari kekurangan orang lain. Kita kadang-kadang bapak dan ibu bunda, sebagian kita ini profesi kita bertambah, yaitu sebagai jasus, sebagai intel. Cukuplah intel itu diserahkan kepada kepolisian itu. Intel itu biarlah KPK gitu. Selama kita masih sama muslim, sama kita ibadahnya sama, masjidnya sama, nabinya sama, wala tajassus. Tidak boleh kita mencari-cari, mengintai-intai kelemahan-kelemahan saudara kita. Dan yang keenam, kata Allah, wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Jangan sampai kita mengekspos, menggibahkan kekurangan-kekurangan orang lain itu. Karena apabila itu dilakukan, itu sama saja kita memakan bangkai. Nah, Bapak dan Ibu, kalau 6 ini kita terapkan dalam kehidupan kita, insya Allah ukhuwah kita, ukhuwah Islamiyah kita akan kuat itu. Karena apa? Karena ke depan Bapak dan Ibu, kita butuh bagaimana membangun ukhuwah Islamiyah yang kokoh. Karena kita berhadapan dengan tantangan musuh kita di sekeliling kita, maka dibutuhkan kemajuan Islam ini, dakwah ini bisa maju. Salah satu adalah dengan bagaimana kita membangun ukhuwah Islamiyah yang kokoh. Maka Allah katakan di akhir ayat tadi, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Kalau terjadi retak-retak kecil, maka fa aslih, islah. Dalam hidup ini tidak ada yang sama pemikiran, tidak ada. Pasti terjadi kadang-kadang silang sengketa, bahkan mungkin bisa terputus ukhuwah tadi. Tapi apa? Fa aslihu baina akhawaykum. Itulah gunanya kita silaturahim itu. Kalau ukhuwah kita perkuat di rumah tangga, di masyarakat, di bangsa dan negara, maka ujung ayat Allah mengatakan la'allakum turhamun. Rahmat Allah itu akan bercucuran kepada kita. Kenapa banyak musibah? Kenapa banyak malapetaka? Koreksi diri kita Bapak dan Ibu. Mungkin kita, ukhuwah kita yang sudah mulai rapuh. Di dalam rumah kita kadang-kadang ada menantu dengan mintu tidak berkesapuan. Rumah berhadapan-hadapan gitu. Kalau istilah orang di peraman itu apa namanya? Belancik-lancian. Tapi tidak berteguran itu. Ukhuwah seperti apa yang ditampilkan seperti itu? Sementara musuh-musuh Islam, orang-orang di luar Islam itu, mereka saling bersatu itu. Kita gontok-gontokan itu. Tapi mudah-mudahan Ramadan inilah mungkin momentum bagi kita untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Itulah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.